Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aril Hanif Sasiro, NPM D1D020039, Kelas A, Prodi Administrasi Publik, Fakultas ISIP. Yang terhormat Bapak dan Ibu dan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini lewat tayangan virtual. Pertama-tama, kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat diberi kesehatan sampai saat ini. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau lah yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang dan penuh teknologi yang kita rasakan seperti saat ini. Saat ini kita semua sedang bertempur melawan virus yang muncul di Indonesia pada 2 Maret 2020. Dengan kasus pertama, seorang ibu dan anak yang tertular dari warga negara Jepang yang datang ke Indonesia, hingga menyebar melalui kontak fisik dan juga penyebarannya melalui warga lain yang tidak terdeteksi atau tidak terpantau oleh pemerintah. Sampai saat ini, jumlah kasus positif corona di negara kita sudah mencapai 100.000 lebih kasus. Virus yang berasal dari negeri tirai bambu ini berhasil merenggut ribuan nyawa. Pandemi ini bukan hanya merambah ke daerah-daerah, tetapi sudah ke seluruh penjuru dunia. Perlu kita ketahui bersama, pandemi sekarang ini menjadi dilema dan problema yang sangat mempengaruhi di sektor kesehatan, ekonomi, sosial bermasyarakat, sampai menjalar ke sektor pendidikan. Pada sektor pendidikan, telah dilakukan berbagai upaya untuk menyerap pelajaran baik melalui TV kabel maupun melalui fasilitas berbasis internet lainnya. Metode pembelajaran daring ini tentu saja belum sepenuhnya efektif dan efisien untuk kelangsungan pendidikan yang berkualitas secara maksimal. Bagi guru dan siswa di kota yang berkecukupan, mungkin ini tidak terlalu menjadi persoalan. Namun, bagaimana guru dan siswa di pedalaman yang kekurangan? Tidak semua dari mereka yang mempunyai gadget. Tidak semua orang tua yang sanggup memberi gadget. Jangankan membeli gadget, untuk makan saja mereka susah. Belum lagi kuota internet dan kebutuhan sinyal hilang timbul alias lelet yang menjadi tumpuan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Bahkan baru-baru ini kita melihat kisah seorang anak yang harus banting tulang dengan berjualan setiap harinya untuk membeli kuota internet untuk melangsungkan belajarnya dengan kondisi ekonomi keluarganya yang sangat memprihatinkan. Tak hanya itu, keduanya dari masyarakat pedalaman yang buta terhadap teknologi atau gaptek juga menjadikan problema. Keadaan ini dapat membuat pengetahuan anak negeri menjadi rendah sehingga memicu terjadinya lost generation, yaitu hilangnya generasi terpelajar negeri ini karena proses pembelajaran yang berjalan tidak maksimal. Untuk itu diharapkan kepada pihak terkait agar dapat menyikapi hal ini dengan bijaksana, memberikan solusi yang jitu dengan menjaga kestabilan di berbagai sektor seperti jaringan internet, memberikan bantuan akses fasilitas dan kuota internet sebagai kebutuhan pembelajaran daring lainnya, baik untuk masyarakat yang kurang mampu maupun yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring ini. Untuk nasib pendidikan generasi bangsa ini ke depan, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, di sisi lain dapat juga kita cermati bersama. Kurikulum yang kita gunakan sekarang ini masih terlalu padat sehingga sulit diterapkan di rumah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mentransformasikan kurikulum yang praktis dan aplikasi, sehingga guru dan siswa tidak keteteran dalam proses pembelajaran ini. Akan tetapi, di balik rumitnya pembelajaran ini, ada hikmah yang dapat kita petik. Contoh dari sektor pendidikan, terjadi revolusi secara besar-besaran. Pelajar di negeri ini dapat terlebih dalam
dapat terlatih dalam penguasaan teknologi yang dapat memicu pelajar dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi melalui gerakan-gerakan dan ide-ide segar dari pelajar di negeri ini. Dengan tatanan pendidikan baru inilah, kita dapat belajar bahwa pendidikan harus memerdekakan manusia dalam menerapkan ilmu dan siapapun, kapanpun. Karena sejatinya, seperti kata-kata Ki Hajar Dewantara, setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah. Demikian yang dapat saya ucapkan. Semoga COVID-19 ini dapat teratasi oleh bangsa kita. Kita sebagai generasi muda harapan bangsa, kondisi ini tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Kita tidak boleh kalah dengan keadaan ini. Belajar dengan giat tanpa bermalas-malasan, dan cobalah mencari hal-hal baru melalui teknologi yang kita gunakan saat ini. Karena hari esok pertempuran dan persaingan akan lebih sulit dari apa yang kita lalui hari ini. Sekian pidato dari saya. Saya Ariel Hanif Sasiru, NPM, D1D020039 kelas A, Prodi Administrasi Publik, Fakultas ISIP. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.